Di dalam Kejadian 26 ayat 5, apa artinya firman, perintah, ketetapan, dan hukum Allah? Apakah itu beda semua? Kalau beda, masuk kemanakah hari Sabat itu? Yang dimaksud di sini adalah firman, perintah, ketetapan, atau hukum. Mungkin pendeta saya bacakan aja ayatnya. Kejadian 26 ayat 5. Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Silakan pendeta. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Ada beberapa istilah di dalam ayat ini, dan ini ayat sangat penting bahwa sebelum ada bangsa Israel, ini Abraham kan nenek moyang dari bangsa Israel. Bangsa itu belum ada pada saat itu. Nama Israel pun baru ada pada diri Yakub. Kemudian namanya dipanggil atau disebut Israel. Ada ceritanya di Kejadian pasal yang kalau tidak salah pasal yang ke-32. Namun walaupun belum ada bangsa Israel, sudah ada istilah perintah, lalu apalagi tadi? Firman, kemudian perintah, ketetapan, dan hukum. Ya, firman, perintah, ketetapan, dan hukum, sekalipun belum ada bangsa Israel. Ini menunjukkan bahwa hukum Allah, perintah Allah itu awalnya bukanlah di Gunung Sinai. Sebelumnya pun sudah ada, walaupun dituliskan atau dinyatakan itu dengan lebih jelas lagi secara tertulis pada 2 loh batu kepada bangsa Israel nanti di Gunung Sinai. Semua prinsip-prinsipnya sudah ada. Itulah sebabnya Musa menuliskan, karena Musa yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, kemudian Imamat, Bilangan, dan Ulangan, Taurat, 5 buku Musa ini, dia menulis bahwa Abraham pun telah menuruti segala firman Allah, kemudian perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapan atau hukum. Ini pertanyaan Saudara Junar Sagala, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Karena dia ingin bertanya, kalau begitu hari Sabat ini apakah hukum? Apa kita katakan ini hukum Sabat? Ataukah perintah Sabat? Ataukah firman Sabat? Ataukah ketetapan Sabat? Apa ini? Kalau misalnya Abraham menuruti semuanya, ketetapan, perintah, hukum, dan firman, apa ini Sabat? Ini pertanyaan yang sangat baik. Untuk itu, kita akan baca beberapa ayat. Yang pertama, kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Mungkin Stephen baca Yeremia pasal yang ke-17. Saya mau baca ayat yang ke-27. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-27. Tolong dibacakan. Oke, ayat yang ke-27 pendeta. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Baik, terima kasih. Di sini menguduskan hari Sabat itu disebut sebagai perintahku. Jadi kalau ditanya masuk kemana hari Sabat itu? Firman, perintah, ketetapan, atau hukum? Ayat ini mengatakan bahwa menguduskan hari Sabat itu adalah perintah Tuhan. Ini Nabi Yeremia menuliskan keadaan di mana orang-orang Israel tidak mengindahkan perintah Tuhan, perintah yang keempat untuk menguduskan hari Sabat, bekerja 6 hari, berhenti pada hari ke-7, karena pada hari yang ke-7, hari Sabat, mereka masih melakukan bisnis, masih angkat-angkat barang melalui pintu gerbang, tentu jual beli dan lain sebagainya. Ini juga dilakukan dan dicatat di dalam Nehemia pasal yang ke-13 setelah kembali dari pembuangan. Kalau yang Yeremia ini adalah sebelum pembuangan dan menjelang mereka dibuang, mereka lakukan ini. Tapi waktu mereka sudah kembali, Nehemia juga mengatakan, dan dia catat dalam Nehemia pasal 13, masih mereka sudah mau masuk hari Sabat, matahari sudah tenggelam, sudah masuk hari Sabat, tapi masih saja orang berdagang.
melalui pintu gerbang yang ada di kota Yerusalem. Itu artinya mereka tidak mengikuti dan menguduskan hari Sabat. Nah, ya jadi yang pertama yang kita mau ambil dari ayat ini adalah hari Sabat adalah perintah Tuhan. Oke, itu harus diingat. Kemudian yang kedua, kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-13. Kali ini Jelly tolong bacakan. Yang ke-13. Yesaya 58 ayat yang ke-13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Makasih, itu ayatnya sebenarnya sampai ayat 14, tapi yang kita mau angkat dari ayat yang ke-13 ini, bahwa menguduskan Sabat itu disebut sebagai sebuah hukum. Jadi kalau ditanya, ini hari Sabat, firman, perintah, ketetapan, atau hukum? Tadi yang pertama kita sudah pelajari, itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, ini juga adalah hukum Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita akan baca Yehezkiel pasal yang ke-20. Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Boleh tolong dibaca Ayat Yehezkiel 19 20 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-19. Akulah Tuhan Allahmu. Dan 20. Ya. Akulah Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Baiklah, kuduskanlah hari-hari Sabatku adalah merupakan bagian dari ketetapan-ketetapan. Jadi yang pertama, hari Sabat adalah perintah Allah, hari Sabat adalah hukum Allah, hari Sabat juga adalah ketetapan Allah. Sekarang kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Kembali lagi ke Yeremia, tadi kita mulai dengan Yeremia juga. Sekarang pasal 17, kita baca ayat yang ke-21. Oke, Yeremia 17 ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu, janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Terima kasih, dikatakan beginilah firman Tuhan. Jadi menguduskan hari Sabat adalah firman Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan saudara Juner Sagala, kalau memang itu beda, ya, firman, perintah, ketetapan, dan hukum Allah, kalau beda, kemana hari Sabat itu? Masuk kemana hari Sabat itu? Kita sudah buktikan dari dalam Alkitab bahwa hari Sabat adalah perintah Allah, hari Sabat menguduskan hari Sabat adalah hukum Allah, menguduskan hari Sabat adalah ketetapan dari Allah, menguduskan hari Sabat adalah firman Allah. Ini menunjukkan bahwa perintah, firman, ketetapan, dan hukum bisa menunjuk kepada hal yang sama. Berbagai istilah untuk menunjuk kepada hal yang sama. Kita sudah demonstrasikan itu dengan menguduskan hari Sabat, tentang menguduskan hari Sabat. Kita boleh juga melihat bagaimana kata-kata ini digunakan secara bergantian, artinya bisa ditukar-tukar, ya, interchangeable, bisa bertukar-tukar. Istilah-istilah ini digunakan. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan, kitab Ulangan. Saya jangan sebut dulu pasalnya, saya takut Stephen lebih dulu dapat dari saya. Jadi Ulangan pasal yang ke-5 dan pasal yang ke-6. Sebelum kita baca pasal yang ke-6 ayat 1, saya mau bawa kita dulu kepada Ulangan pasal yang ke-5. Kenapa kitab ini disebut kitab Ulangan? Oleh karena perintah Allah yang disebutkan
di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ditulis ulang oleh Musa dalam bukunya yang lain, dan karena ditulis ulang maka disebut kitab Ulangan, yang berasal dari kata bahasa Inggrisnya Deuteronomy, artinya Deuteros dan Nomos, hukum yang kedua. Bukan hukum yang kedua artinya hukum yang berbeda, tapi hukum yang ditekankan sekali lagi dalam kitab yang lain, dan kitab itu disebut kitab Ulangan. Jadi inti dari kitab Ulangan itu adalah 10 perintah Tuhan yang ditekankan sekali lagi. Di mana itu terdapat dalam kitab Ulangan? Itu terdapat dalam pasal yang ke-5, lengkap. 10 perintah Allah itu lengkap, mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Ya, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Ini disebut sebagai firman atau 10 firman, ya, yang dituliskan oleh Musa di dalam kitab Ulangan, dan pada 2 loh batu itu dituliskan langsung oleh Tuhan. Sekarang kita akan baca dalam konteks menerima 10 perintah Allah itu, maka Tuhan menekankan sebuah instruksi di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama, saya baca, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan dan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi di sini kata perintah, kata peraturan, kata ketetapan digunakan secara bersama menunjuk kepada suatu hal yang sama. Jadi kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Juner Sagala. Terima kasih, Tuhan berkati.